Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baharudin Yusuf Habibi, NRP 0922040058 dari kelas TO 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan mengenai tugas besar mata kuliah SKADA untuk memenuhi ulangan UAS, ulangan akhir semester untuk mata kuliah SKADA. Program yang saya buat yakni mengenai sistem SCADA untuk otomatisasi keselamatan tambang bawah tanah menggunakan PLC. Berikut adalah flowchart dari sistem yang saya buat, yakni ketika sistem dimulai, sistem akan membaca parameter input dari gas metana, suhu, dan getaran yang terukur. Apabila gas metana kurang dari 10.000 ppm dan suhu kurang dari 50 derajat Celcius dan tidak ada getaran, maka sistem akan memberikan status aman di mana alarm LED aman akan aktif, kipas ventilasi akan off, dan catu daya untuk menggerakkan peralatan produksi tetap on. Kemudian apabila gas metana berada di antara 10.000 sampai 20.000 ppm dan suhu masih di bawah 50 derajat dan tidak ada getaran, maka status adalah waspada, di mana LED alarm yang waspada akan on, kipas ventilasi akan on, dan catu daya masih tetap on. Kipas ventilasi digunakan untuk menetralisir gas metana yang ada di dalam tambang bawah tanah. Kemudian apabila tidak terpenuhi semuanya, artinya gas metana lebih dari 20.000 ppm ataupun suhu lebih dari 50 derajat dan ataupun ada getaran yang terdeteksi, maka status adalah bahaya yang akan mengaktifkan LED alarm bahaya. Kemudian kipas ventilasi akan tetap on dan catu daya akan dinonaktifkan sehingga tidak akan ada proses produksi lagi di tambang bawah tanah. Begitu seterusnya hingga selesai. Kemudian berikut adalah ladder yang saya buat, yakni terdiri dari start stop dan mode selector untuk mengaktifkan sistem dan memilih antara mode auto atau mode manual. Kemudian di sini saya menggunakan analog sensor untuk sebagai representasi dari masukan gas metana yang terukur. Kemudian ada program tersendiri untuk manual mode, dikarenakan sistem ini memiliki pilihan untuk mengaktifkan mode auto maupun mode manual. Kemudian di sini saya menggunakan function blocks untuk memprogram masukan input parameter dari metana, sensor suhu, dan sensor getaran, di mana outputnya adalah status dari baik status aman, waspada, bahaya, dan jumlah kadar metana dalam satuan ppm. Kemudian status aman tersebut akan mengaktifkan apa saja yang perlu diaktifkan, begitu pula status waspada dan status bahaya. Kemudian kita berlanjut ke desain HMI. Berikut adalah desain HMI yang saya buat, yang terdiri dari sistem koneksi untuk ke PLC, terdiri dari port COM, command button, respon RD, respon RR, dan output PLC untuk yang berbentuk binary, sehingga dapat mempermudah kita untuk mempermudah kita untuk ini akan mempermudah kita untuk mengetahui data respon dari PLC dalam bentuk binary yang akan kita parsing ke masing-masing LED yang ada di sini. Kemudian terdapat di sini saya klasifikasikan sebagai sensor. Di sini ada sensor suhu. Apabila ini menyala, berarti sebagai indikator bahwa suhu lebih dari 50 derajat Celcius. Kemudian ini juga apabila
lampu getaran menyala, maka terdeteksi adanya getaran di plant, yakni di tambang bawah tanah. Kemudian di tengah ini adalah sensor analog untuk mengukur kadar dari gas metana yang ada di udara di tambang bawah tanah dalam satuan ppm, di mana ada klasifikasi, yakni di bawah 10.000 maka aman, di antara 10.000 sampai 20.000 maka waspada, dan di atas 20.000 bahaya untuk para pekerja. Kemudian terdapat aktuator, yakni untuk alarm dari masing-masing LED aman, waspada, dan bahaya. Kemudian ada LED untuk kipas ventilasi dan catu daya. Terus yang terakhir adalah adanya kontrol manual di bawah. Ini akan berfungsi ketika kita baru menekan tombol manual mode. Kemudian ini adalah program backend yang telah saya buat. Yang pertama ada inisialisasi dari variabel-variabel yang akan digunakan. Kemudian kita dari masing-masing private sub untuk ketika program dimulai, untuk form 1 load apa saja yang akan diaktifkan. Yang pertama adalah membuka port yang ada membaca serial port yang ada di komputer, mana saja yang aktif. Kemudian yang berikutnya adalah timer, saya mendefinisikan untuk timer 1 dan timer 2. Kemudian terdapat untuk button connect click, artinya ketika saya menekan button connect, apa saja yang akan dilakukan oleh program. Di sini ada akan mengirimkan data untuk mengkoneksikan ke PLC dengan konfigurasi port serial yang telah terprogram ini. Kemudian ada program untuk function calculate checksum, yakni FCS. Kemudian program untuk button untuk masing-masing tombol, baik start, stop, auto, dan tombol-tombol manual yang masing-masingnya akan mengirimkan data perintah header code, yakni header code yang saya gunakan adalah KSCO. Kemudian untuk timer terdapat timer 1 dan timer 2, artinya ketika timer 1 berjalan maka akan mengirimkan data RR, header code RR untuk membaca output PLC, maksud saya output digital dari PLC untuk word 1. Kemudian untuk ketika timer 2 berjalan itu adalah ketika 500 milisecond setelah timer 1 berjalan. Timer 2 ini akan mengirimkan header code untuk membaca RD untuk membaca data di D1 yang tersimpan dalam memori PLC. Kemudian di sini ada event handler untuk membaca data dari PLC. Yang pertama-tama dilakukan adalah data yang diterima pada serial port akan diubah dulu ke bentuk string. Kemudian data akan dibaca secara terpisah untuk masing-masing header code, yakni untuk header code RD, data akan dibaca dengan memparsing data di 3 huruf terakhir. Maksud saya 4 huruf terakhir dimulai dari karakter ke-7. Kemudian untuk respon incoming data atau pembacaan data dengan header code RR dilakukan tersendiri. Di sini saya mengambil 3 karakter terakhir, artinya dimulai dari karakter ke-8, artinya ini akan dikonversikan ke binary, itu akan menghasilkan 12 bit binary. Dikarenakan saya hanya memerlukan output PLC hanya sampai 10. Kemudian ini adalah program untuk memparsing data. Di sini saya mengubah data string yang memiliki data hex untuk output PLC, saya ubah ke bentuk binary terlebih dahulu, kemudian ke
Setelah terconvert ke dalam bentuk binary, maka saya parsing satu persatu dari belakang masing-masing untuk if ini untuk bit pertama hingga bit ke 10. Ini di dim parse 9, saya string, saya parsing. Apabila nilai adalah 1, maka LED yang berada pada HMI akan on, atau di sini value-nya akan true. Apabila 0, maka akan false. Begitu pula sampai lampu atau binary terakhir yang saya gunakan, yakni binary atau bit ke 10. Di sini adalah parse 9 untuk catu daya. Kemudian ini adalah untuk mengupdate dari analog sensor. Saya menggunakan 3 bentuk representasi, menggunakan angular gauge, progress bar, dan segment gauge. Kemudian ini program untuk tombol secara manual. Sama saja, saya menggunakan di sini menggunakan KRGO, ada juga yang menggunakan KSWR. Kemudian selanjutnya kita akan run. Tak paten aja. Berikutnya kita akan menjalankan programnya. Kita boot terlebih dahulu. Kita start. Dan ini adalah untuk HMI telah muncul. Kita pilih port terlebih dahulu. Di sini saya pilih COM5. Kita koneksikan ke PLC. Kemudian kita klik start. Maka sistem akan menyala, LED akan menyala, LED ini menyala. Dan secara default adalah dalam mode manual. Kemudian kita pindahkan ke mode auto. Maka lampu auto akan menyala. Status masih aman. Kipas ventilasi masih mati dan catu daya aktif. Di mana kadar metana masih di bawah 10.000 ppm. Kita akan mencoba untuk menaikkan kadar metana sehingga berada di antara 10.000 sampai 20.000 ppm. Ketika kadar metana telah berada di antara 10.000 sampai 20.000 ppm, maka status akan beranjak dari status aman ke status waspada, di mana akan mengaktifkan kipas ventilasi dan catu daya pun juga masih aktif. Kemudian apabila sensor suhu ataupun sensor getaran mendeteksi, artinya sensor suhu lebih dari 50 derajat, maka status akan menjadi bahaya, kipas ventilasi menyala, dan catu daya akan nonaktif, sehingga proses produksi dalam tambang bawah tanah harus dihentikan. Begitu pula apabila getaran dideteksi. Ini juga terjadi apabila kadar metana yang terukur adalah lebih dari 20.000 metana, dari 20.000 ppm. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.